Kalau di dunia ini kita melakukan perjanjian dengan sahabat kita, kolega kita, mungkin teman kita di dalam bisnis kita. Tetapi yang melakukan perjanjian ini hanya dari atas turun ke bawah. Dari surga, dari kekekalan. Dia berjanji kepada umat yang sebenarnya tidak layak di hadapannya. Shalom sahabat Growing Together. Saya sangat bersuka cita menyapa kita semua dimanapun Anda berada. Mari hari ini kita bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah Dia limpahkan dalam hidup kita. Bahkan dalam 1 tahun Dia telah menyertai, memberkati hidup kita. Sampai hari ini, detik ini kita bisa merayakan Natal dengan sukacita. Sebelumnya saya undang kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur tahun ini Engkau telah melindungi, menolong kami hingga sampai detik ini. Tuhan berkenan memberkati hidup kami semua, kesehatan kami, pekerjaan, pelayanan kami, dan segala sesuatu yang telah kami kerjakan sepanjang tahun ini. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengingat kembali kedatangan-Mu ke muka bumi ini untuk kami yang berdosa. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya Engkau sendiri yang telah memberikannya kepada kami dan yang mampu memberikannya kepada kami. Bukan karena kekuatan hebat gagah kami, tetapi semua karena kasih anugerah-Mu. Dari sorga Engkau turun ke dunia untuk kami yang berdosa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Biarlah Engkau berbicara kepada kami hari ini dan hati kami bersuka cita mendengarkan pesan yang Engkau berikan kepada kami dalam hari-hari yang akan kami rayakan, yaitu hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Satu perjanjian Allah di dalam Yeremia pasal 31 untuk mengingatkan kita semua tentang perjanjian Allah yang telah Dia berikan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan kita hari ini yaitu bangsa-bangsa Israel cangkokan atau yang sudah dicangkokkan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Saya akan baca di dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini satu berita anugerah kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan hari ini juga kepada kita yang telah dianugerahi kasih karunia itu, yaitu keselamatan yang dari Dia. Bahwa sebenarnya yang berjanji bukan dari pihak manusia. Yang berjanji adalah dari pihak Allah sendiri. Bahkan Dia memberikan perjanjian yang baru, dan perjanjian yang baru yang Dia katakan tadi bukan seperti yang pernah Dia janjikan kepada nenek moyang, yaitu bangsa pilihannya, bangsa Israel saat itu. Tetapi yang Dia janjikan adalah perjanjian yang Dia adakan, yaitu perjanjian yang baru. Dia akan menaruh Taurat itu di dalam hati, bukan di dalam loh batu lagi. Dan perjanjian itu yang kita rayakan hari ini, yaitu kedatangan Kristus di dunia. Itulah bukti perjanjian bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Adakah engkau sudah percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu? Kalau hatimu hari ini digerakkan untuk menerima janji itu, percaya kepada janji itu, karena Dia telah membuktikannya di atas kayu salib.
Saya percaya Anda telah menjadi orang yang dipilih, yang telah ditentukan olehnya. Dan perjanjian itu bukan Anda yang telah melakukannya, bukan manusia yang telah melakukannya, bukan manusia yang berinisiatif melakukan perjanjian, bukan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kalau di dunia ini kita melakukan perjanjian dengan sahabat kita, kolega kita, mungkin teman kita di dalam bisnis kita, tetapi yang melakukan perjanjian ini hanya dari atas turun ke bawah, dari surga dia berjanji, dari kekekalan dia berjanji kepada umat yang sebenarnya tidak layak di hadapannya, umat yang telah berdosa, yang telah beberapa kali bolak-balik memberontak di hadapannya, termasuk saya dan saudara. Tapi perjanjiannya itu dia tetap pegang, karena Allah kita tidak dapat mendustai dirinya sendiri, tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Sehingga apa yang kita rayakan hari ini sebenarnya adalah yaitu bukti janji Allah. Dia tidak pernah sekali-sekali meninggalkan umat kepunyaannya. Dan yang menarik ketika saya merenungkan firman ini, dia berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka. Wow, luar biasa. Bukan kita yang telah memilih dia menjadi Allah kita, tetapi dia yang akan dan dia yang telah memilih kita menjadi umat kepercayaannya. Dia yang telah menaruh benih iman di dalam hati kita. Sehingga pada waktunya kita berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Mari kita bersuka cita tentang hal itu. Sahabat Growing Together, dimanapun Anda berada, mari kita merayakan kemenangan ini. Mari kita merayakan anugerah ini dengan bersuka cita di hadapan Tuhan. Dengan memikirkan, ternyata aku orang berdosa yang seharusnya dihukum, yang tidak ada hubungannya dengan surga, yang seharusnya dibinasakan, dan yang saya hadapi adalah kematian. Tapi hari ini firman ini telah digenapi dengan kelahiran Kristus. Kita yang telah mati telah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dari kebinasaan. Bukankah ini kabar sukacita? Beritakanlah, bersukacitalah. Jangan merayakan Natal dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan janji ini. Rayakanlah Natal dengan bersyukur kepada Tuhan. Semakin hari semakin mencintai hadiratnya. Semakin hari semakin mengerti betapa besar anugerah itu. Dan orang yang telah merasakan anugerah ini tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia harus memberitakan kepada banyak orang. Mari ceritakanlah kasih anugerah Tuhan. Saya bacakan kepada kita ayat yang terakhir tadi. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil. Di situ ada tertulis besar kecil. Keberadaanmu siapapun Anda, kalau Allah telah memilih, engkau berharga di mata Tuhan. Besar kecil, Allah yang telah menaruh benih anugerahnya di dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa berkata, ya Tuhan. Dan saya percaya engkau adalah juru selamatku. Itu adalah dari Dia. Posisimu hari ini besar kecil. Keberadaanmu hari ini besar kecil. Engkau disayang Tuhan. Engkau dipeliharanya. Engkau dikasihinya dan Tauratnya. Benih iman itu sudah ditaruh di dalam hatimu. Sehingga hari ini kalau engkau menerima perkataan ini, sebenarnya itu tandanya bahwa engkau adalah pilihannya. Ada banyak teman-teman berkata kepada saya, Lady, bagaimana saya mengerti bahwa saya adalah seorang pilihan dan orang yang telah ditentukan oleh Tuhan? Saya hanya berkata kepadanya, hai teman, bila engkau hari ini bisa percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamat itu adalah namanya Yesus dalam hidupmu. Saya percaya itu bukan karena kamu yang mengatakannya. Tapi itu Roh Kudus yang membuat hatimu dan mulutmu bisa berkata. Mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia adalah Raja dalam hidupmu. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Itu adalah pribadi Allah sendiri yang menggerakkan hatimu untuk percaya kepada Dia. Jadi bagaimana hari ini? Adakah engkau sudah yakin bahwa perjanjian Allah itu sangat kekal dan sangat utuh dan sangat kuat? Sampai hari ini saya percaya tidak ada yang bisa menghancurkan perjanjian ini. Karena yang telah berjanji adalah Allah yang kekal
Dan dia telah membuktikannya. Bukan hanya sampai pada kelahirannya, bahkan sampai pada kematiannya yang akan kita rayakan di hari Paskah nantinya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rayakan Natal ini bahwa kita adalah umat pilihan. Kita adalah umat yang telah menerima perjanjian ini. Dan itu semua karena pemberian dari Sang Bapa kita. Mari kita bertumbuh bersama. Kita mengakhiri tahun ini dengan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada syukur yang lebih besar bahwa kita telah menerima Dia dan kita telah diberikan anugerah. Dulu kita yang mati karena dosa kita, tapi hari ini kita dihidupkan kembali oleh kasih anugerah. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.